Ini realita yang harus kalian tahu. Saat ini ngelamar kerja sebagai software engineer itu susahnya luar biasa. Karena saingan kita itu makin banyak, lulusan IT itu semakin banyak, AI makin canggih, dan sekarang itu kerjaan yang biasanya itu dihandle 2 atau 3 orang, sekarang itu mungkin bisa dihandle oleh 1 orang. Dan ini bukan cuma hanya software engineering saja, menurut saya bidang yang lain juga sama seperti ini. Jadi di video ini saya bakal share tips buat teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, seenggaknya dengan tips ini bisa mempermudah teman-teman untuk mendapatkan kerja. Jadi tonton video ini hingga selesai dan jangan lupa subscribe. Yang pertama, manfaatkan media sosial LinkedIn sebaik mungkin. Ketika melamar kerja, usahakan jangan langsung isi forum registrasi atau melamar via portal job, tapi coba langsung hubungin HR-nya. Kenapa? Karena saat kita isi forum, CV kita itu bakal tercampur dengan ratusan atau ribuan kandidat lainnya. Dan parahnya lagi, HR itu biasanya cuma punya waktu kurang dari 1 menit buat lihat CV kita. Jadi kemungkinan untuk dibaca secara detail itu sangat kecil. Tapi kalau kita hubungin HR-nya secara langsung, misalnya lewat DM, LinkedIn contohnya, peluang CV kita dilihat dengan serius, dengan detail, itu jauh lebih besar. Mereka bisa kepoin profil kita, lihat pengalaman kita, portofolio, sehingga memungkinkan untuk dipanggil interviewnya itu lebih tinggi. Selain itu, bangun koneksi sebanyak mungkin dengan orang-orang yang relevan di industri tersebut. Contoh misalkan kita follow sesama programmer, HR, senior developer, CTO, atau bahkan mungkin foundernya bila perlu. Karena LinkedIn itu menggunakan sistem koneksi. Jadi semakin luas koneksi kita, semakin sering juga profil kita muncul ke orang lain. Tapi usahakan jangan asal connect. Ketika kita ingin berkoneksi, kita chat dulu orangnya, kita kenal diri, izin, sehingga biar mereka merespon permintaan koneksi kita. Selanjutnya adalah portofolio. Untuk portofolio, utamakan kualitas daripada kuantitas. Karena banyak dari kita yang salah menganggap kalau portofolionya banyak berarti semakin bagus. Realitanya tidak seperti itu. Portofolio yang bagus menurut saya itu yang dipublish dan banyak digunakan orang. Ini contoh project yang sering saya gunakan dulu sebagai portofolio. Ini aplikasi untuk persiapan UNBK. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang udah pernah pakai juga mungkin. Walaupun sekarang ini sudah di take down karena saya sudah diaktif lagi di Play Store. Aplikasi ini saya publish di 15 Februari tahun 2022 dan di-download sekitar 10.000 lebih. Yang terakhir itu ada 15.000 mungkin. Aplikasi ini simple, tapi banyak digunakan orang. Dan ini yang biasanya banyak dicari oleh para recruiter. Karena kalau cuman project pribadi aja, gak ada yang gunakan. Walaupun itu keren, ini mungkin masih diragukan. Karena mungkin saja ini aplikasinya asal jadi. Mungkin saja mereka menganggap mungkin ini orang belum tahu gimana caranya membuat aplikasi yang scalable, bisa handle banyak user, dan intinya gimana caranya bikin aplikasi yang disukai banyak orang. Selanjutnya adalah GitHub. Akun GitHub itu menggambarkan track record kita sebagai programmer. Di sini kelihatan kita ngapain aja dari kapan kita mulai ngoding atau aktif menggunakan GitHub. Jadi usahakan aktif di GitHub. Selalu commit setiap hari, bikin project open source bila perlu, atau project pribadi juga nggak masalah. Intinya buat ini menjadi habit. Anggap saja ini sebagai absensi kita sebagai seorang programmer. Semakin kita aktif, semakin kita terlihat profesional. Yang terakhir adalah tingkatkan visibilitas kita. Bikin sebanyak mungkin orang itu tahu kalau kita itu seorang software engineer. Bikin konten bila perlu, bikin YouTube, IG, atau TikTok. Tapi kalau nggak ada waktu, kalian bisa lakukan hal simple. Contohnya misalkan jawabin komen di postingan orang lain ketika ada orang lain nanya. Karena percuma skill kita bagus, tapi kalau visibilitas kita nol, ya nggak bakal ada orang yang tahu kita bukan siapa-siapa. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.